Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu lagi di mata kuliah fungsi pembangkit di pertemuan ke-7. Kini kita akan membahas tentang fungsi pembangkit yang diperluas. Ini agak sedikit berbeda dari fungsi pembangkit sebelumnya, tapi mari kita lihat. Nah, sebelum itu, mari kita membahas tentang deret Maclaurin. Deret Maclaurin ini sudah pernah kita pelajari mungkin di kalkulus, dan ini akan sangat membantu sekali untuk pencarian fungsi pembangkit atau barisan dari fungsi pembangkit itu. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa deret Maclaurin adalah sebenarnya deret Taylor yang titik pusatnya adalah di 0. Dengan definisinya, kalau kita punya f dan kita mendekati nilai fx itu dengan titik 0, dengan deret Maclaurin, maka dinyatakan sebagai seperti ini, f0 plus f aksen 0x plus f double aksen 0 per 2 faktorial x kuadrat plus turunan ketiga dari f0 per 3 faktorial x pangkat 3 dan seterusnya. Kalau misalkan kita generalisir untuk n, berarti turunan jadi sigma. Kalau kita generalisir, berarti di sini kita bisa tulis dia sama dengan sigma f n untuk f-nya 0 per n faktorial dari x pangkat n dengan n-nya lebih besar daripada 0, dia sampai dengan tak hingga. Nah, si deret Taylor ini sebenarnya sudah bisa kita gunakan di uraian-uraian fungsi yang kita kenal sebelumnya. Contohnya adalah di 1/1 min x. Kalau misalkan sebelumnya kita menguraikan atau mendapatkan 1/1 min x ini dari deret geometri dengan rasionya adalah x atau dengan pengurangan, maka di sini kita bisa mendapatkan uraian dari 1/1 min x itu dengan deret Taylor. Ini misalkan ax atau di sini fx, dia sama dengan 1/1 min x, dia sama dengan f0. F0 di sini f0-nya A0, kita tahu A0-nya di sini adalah 1 dengan 1 per sini masukin ini 0, berarti 1/1 min 0 adalah 1. Terus ditambah A aksen 0. Nah, turunan pertama dari AX adalah apa? 1/1 min X kuadrat. Nah, kalau kita masukkan 0 ke dalam X ini, maka dia tetap menjadi 1. Sehingga diperolehlah 1, ini kan f aksen 0x berarti 1x atau x. Lalu selanjutnya untuk turunan keduanya dari AX itu adalah 2/1 min X pangkat 3. Nah, kita lihat bahwa ini dimasukkan 0 di sini, dimasukkan 0 di X, dia akan sama dengan 2, tapi jangan lupa di sini ada 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2, jadi 2/2 adalah 1, dan seterusnya bisa dicari sendiri turunan ketiganya berapa, turunan keempatnya berapa, bisa dicari sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa ini adalah sigma x pangkat n dari untuk n-nya dari 0 sampai dengan tak hingga, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk deret-deret atau fungsi pembangkit yang kita tahu adalah salah satunya ini 1/1 plus x dengan cara yang sama seperti tadi, maka kita akan mendapatkan 1 min x plus x kuadrat min x pangkat 3 plus x
dia jadi min 1 pangkat N X pangkat N. Karena kita bisa tentukan dari tadi, kalau misalkan di sini B aksen X-nya, dia akan sama dengan negatif 1 per 1 plus X kuadrat, ya kan? Jangan tanya bagaimana menurunkannya, karena kita sudah belajar ini penurunan di kalkulus pakai rumus Upper-V ya. Terus B double aksennya, maka dia didapat apa? 2 per 1 plus X pangkat 3. Maka tinggal dimasukin ke sini. Masukin ke sini untuk per 2 faktorial, jangan lupa per 3 faktorialnya nanti jangan lupa. Maka diperoleh hasilnya seperti ini, dan kita tahu dia adalah sigma min 1 pangkat N X pangkat N. Oke, selanjutnya kita punya 1 per 1 plus X kuadrat. Ini dengan menggunakan cara yang sama, kita cari turunan pertamanya, cari turunan kedua sampai turunan ke N. Lalu kita substitusikan X sama dengan 0, sehingga didapatlah hasil seperti ini. Ini sudah familiar. Silakan menggunakan cara Direct Maclaurin boleh, menggunakan cara yang biasa yang pernah kita lakukan juga boleh. Ini saya tunjukkan contoh yang lain. Nah, ini untuk ln, dia lebih unik. Mengapa? Karena ini kita mengerjakan waktu itu mencari ln 1 per 1 min X ini menggunakan integral, tapi di sini ternyata kita bisa menggunakan Direct Maclaurin. Kita lihat ln 1 per 1 min X itu dia sama dengan negatif ln 1 min X. Mengapa demikian? Karena per di dalam ln itu jadi negatif kan, jadi ini sama dengan ln 1 min ln 1 min X. Nah, ln 1 ini 0, berarti tinggal negatif ln 1 min X. Nah, dari sini kita tinggal mencari turunan dari min ln 1 min X. Maka turunannya apa? Nih, D aksen X itu adalah apa? Oh iya, betul, 1 per 1 min X. Ya kan? Seperti ini. Terus turunan keduanya ketika dimasukkan berarti tetap aja dia 1 kan. 1, jangan lupa dia per 1 faktorial. Nah, untuk turunan keduanya, oke, bagi yang belum paham mengapa menjadi 1 per 1 min X di sini, misalkan saja ini menjadi dx ini negatif ln U, berarti turunan dari ln adalah 1 per U. Jangan lupa, U-nya kan diubah jadi 1 min X, turunan dari dalamnya pakai teorema rantai, negatif 1, karena depan ada negatif, maka dia jadi positif. Sementara turunan lagi dari D aksen X atau D double aksen X, kita turunkan, dia menjadi apa? Sama seperti sebelumnya, ini kan berarti sama dengan ini kan, berarti dia jadi 1 per 1 min X kuadrat. Nah, kita masukkan 0, di sini jadi 1, berarti 1 per 2 faktorial, 1 per 2. Terus selanjutnya dia jadi D jadi apa? 2 per 1 min X pangkat 3. Nah, ini kan 3 faktorial ya. Per 3 faktorial kan, karena di atasnya ada 2, berarti 3 faktorial itu kan sebenarnya 1 kali 2 kali 3 kan, berarti 2-nya kita hilangkan, tinggal 3, jadi X pangkat 3 per 3. Dan seterusnya nanti kalian bisa peroleh sendiri. Nah, ini adalah salah satu yang kita dapat juga di operasi integral kan. Ini juga sama, tinggal diturunkan. Turunan dari arkus tangan apa? Yaitu turunan dari arkus tangan E aksen, dia sama dengan 1 per 1 plus X kuadrat. Nah, ini sama dengan yang CX.
tinggal diturunkan lagi dia jadi apa, turunkan lagi jadi apa. Berarti nanti diperoleh hasil seperti ini. Dan sebagaimana kita tahu, kalian tahu bagaimana caranya menarik kesimpulan menjadi sigma seperti ini. Silahkan lihat video sebelumnya. Maka deret Maclaurin ini bisa kita gunakan untuk mencari barisan. Jadi ketika kita punya suatu fungsi pembangkit, bentuk sederhananya atau fungsi pembangkit biasa, kita bisa mencari barisan yang dibangkitkan oleh fungsi pembangkit ini. Tapi ketika itu berupa barisan, kita lebih sulit lagi mencari fungsi pembangkit menggunakan deret Maclaurin ini. Karena misalkan kita dapat seperti ini. Nih, 1x kuadrat berarti kita tahu fungsi yang nilai di nolnya 1, fungsi yang nilai di turunannya di titik nolnya juga 1, terus 1 semuanya 1, fungsi apa ya? Makanya kita lebih susah menebak fungsinya daripada mencari barisannya, seperti itu. Jadi lebih baik Maclaurin ini digunakan untuk mencari barisan, tetapi tidak untuk mencari fungsi karena lebih sulit lagi. Oke, tadi kita sudah membahas fungsi-fungsi yang pernah kita pelajari, tapi bagaimana jika pendekatannya menggunakan deret Maclaurin? Nah, selanjutnya adalah fungsi-fungsi yang belum pernah kita bahas. Sebenarnya mungkin bisa pakai cara yang sebelumnya, tapi karena ini belum pernah dibahas di video, maka mari kita lanjutkan. Misalkan kita punya X sama dengan ln 1 plus X, seperti yang tadi, maka turunan dari AX itu adalah 1 per 1 plus X, ya. Nah, lalu kita turunkan lagi. Ini kan sebenarnya dia sama dengan 1 plus X pangkat negatif 1. Lalu mari kita turunkan. Dia jadi pangkat negatif 2 kan. Dengan negatif 1 ini dia kedepankan. Ini jadi pangkat negatif 2. Lalu selanjutnya kita turunkan lagi untuk mencari turunan ketiga. Sehingga diperoleh 2 per 1 plus X pangkat 3. 2 ini dari mana? Dia dari ini, negatif 2 dikali negatif yang di depannya. Jadi sebenarnya ini angka 2 ini dari negatif 2 negatif seperti itu. Lalu kita turunkan lagi, maka kita dapat ini negatif 3, ini negatifnya di depan. Negatif 3 turunkan dikali 2 yang atas, yang bawahnya jadi 1 plus X pangkat 4, atau kalau misalkan di keataskan jadi pangkatnya negatif 4. Lalu kita perumum menjadi dalam bentuk turunan ke N-nya jadi apa sih? Maka turunan ke N-nya adalah ini. Di sini jadi N-1 faktorial, karena nanti kita tahu bahwa 2 kali 3, terus kalau misalkan turunan ke 5-nya maka dikalikan 4, turunan ke 6-nya maka dikalikan 5, dan seterusnya. Maka dia jadi N-1 faktorial. Sedangkan yang di bawahnya adalah pangkat N. Lalu ini karena kita lihat dia turunan pertama dia positif, turunan kedua negatif, turunan ketiga positif lagi, turunan keempat negatif lagi. Berarti kita bisa simpulkan dia kalau misalkan genap maka negatif, kalau misalkan turunannya ganjil maka positif. Sehingga diperoleh ini, saya simpulkan dia negatif 1 pangkat N-1 karena dia negatif ketika ganjil. Boleh juga sih tulis N plus 1, tapi agar lebih memudahkan dan dia sama dengan ini, maka saya di sini menuliskan N-1. Oke, mari kita selesaikan permasalahan ini. Mari kita lanjutkan. Maka ln 1 per 1 plus X ini kita masukkan ke sini. Masukin ke sini semuanya, A0 kita masukin, tinggal ln 1 plus 0 adalah ln 1, 1. Oh maaf, maksudnya ln 1 adalah 0.
Lalu A aksen X di sini 1/1 plus X. Kita masukkan dan seterusnya, tapi di sini saya menggunakan notasi sigma. Seperti ini. Notasi sigma ini akan saya sederhanakan. Kita di sini ada n faktorial. Di atas ada n-1 faktorial kan? Maka kita bisa sederhanakan menjadi per n saja. Seperti itu. Sehingga nanti kalau misalkan kita uraikan sigma ini, atau dari awal kita boleh memasukkan nilai ini langsung dimasukkan ke sini, dia jadi X min X kuadrat per 2 plus X pangkat 3/3 min X pangkat 4/4 dan seterusnya. Yang penting ketika genap, pangkatnya genap dia negatif, ketika pangkatnya ganjil dia positif. Dia menjadi seperti ini. Nah, lalu barisan yang dibangkitkannya makanya adalah 0, 1, min setengah, sepertiga, min seperempat, dan seterusnya. Kalau kita lihat barisannya di sini, kita pasti sudah, maksudnya sudah bisa menyangka bahwa ini bisa menggunakan integral kan? Karena di sini penyebutnya dia jalan 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka sebenarnya fungsi ini selain menggunakan pendekatan Maclaurin, bisa juga menggunakan pendekatan integral, menggunakan teorema partial sum atau convolution juga boleh. Oke, selanjutnya untuk fungsi selanjutnya, maka kita di sini punya AX sama dengan cosinus X. Kita akan mencari cosinus X ini dia membangkitkan barisan apa gitu ya. Karena sebelumnya kita belum pernah ada fungsi trigonometri yang membangkitkan fungsi, maka deret Maclaurin ini bisa mencari barisan apa yang dibangkitkan oleh fungsi cosinus ini. Dengan menggunakan deret Maclaurin seperti ini, maka kita bisa mencari turunan pertamanya A aksen X dari cos X adalah negatif sin X. Terus kita turunkan lagi, ada double aksen X jadi negatif cos X. Kita turunkan lagi jadi sin X, kita turunkan lagi jadi cos X. Dan ini adalah akan berulang lagi karena di sini sudah cos X. Kalau kita turunkan A pangkat 5 dia pasti jadi negatif sin X. Turunkan lagi A turunan ke-6 jadi negatif cos X dan seterusnya. Maka kita bisa menggeneralisir atau memperumum si turunan ini menjadi 4 bagian, yaitu jika n-nya ini turunan ke n dia berbentuk kelipatan 4 seperti turunan ke-4, turunan ke-0, turunan ke-8, maka dia akan kembali menjadi cos X. Sedangkan ketika dia kelipatan, maksudnya ketika dia berbentuk 4K plus 1, maka akan menjadi sama seperti A turunan kedua dari AX, jadi negatif sin X. Untuk 4K plus 2 dia jadi negatif cos X. Untuk 4K plus 3 dia jadi sin X, dan terus berulang-berulang seperti itu. Maka jika kita masukkan A turunan ke N dari A0, maka dia akan menjadi seperti ini. Kita tinggal masukkan ketika negatif sin X berarti negatif sin 0 adalah 0, kita masukkan negatif cos X adalah negatif 1, lalu kita masukkan sin X adalah 0, cos X adalah 1. Maka ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini karena dia bernilai 0, jika dia ganjil, ya kan? Dia bernilai 1 atau negatif 1 ketika dia genap, maka kita tahu bahwa pangkatnya adalah akan pangkat genap dan dia 0 ketika pangkatnya ganjil. Lalu kita lihat di sini bahwa ketika misalkan 2 ini kan, ketika turunan kedua dia negatif 1, sedangkan ketika turunan keempat dia jadi 1, nanti turunan ke-6 dia negatif 1 lagi. Oleh karena itu kita tahu bahwa kita bisa menyimpulkan dia adalah negatif 1 pangkat n per 2. Dengan ini saya misalkan A-nya adalah bilangan
genap yang cacah. 2, 4, 6, dan seterusnya. Maka cos X adalah seperti ini. Lalu jika saya ingin ubah X pangkat N-nya menjadi X pangkat 2N, maka jadi seperti ini. Atau kita boleh saja langsung memasukkan ketika ketika N-nya 0 berarti dia 1, ketika N-nya 1 dia negatif X pangkat 2 per 2X kuadrat 2 faktorial. Ketika X pangkat 3 dia 0 kan, koefisiennya X pangkat 4 dan seterusnya. Jangan lupa minus, negatif, minus, dan dia negatif ketika kelipatan 4K plus 2 dan dia positif ketika kelipatan 4, seperti itu. Oke, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan barisan yang dibangkitkan oleh cos X adalah 1, 0, min setengah, 0, 1/4 faktorial, 0, negatif 1/6 faktorial, dan seterusnya. Dia hanya cos X ini dia hanya ada di kelipatan genap dan tandanya berganti tanda dari positif, negatif, dan positif, negatif, dan seperti itu. Nah, untuk sin X ini tidak akan saya bahas karena kurang lebih sama dengan cos X. Dia hanya berbeda di dia fungsi yang bernilai positif atau fungsi yang koefisiennya 1 adalah pangkat ganjil, sedangkan di cos X adalah pangkat genap. Ya kan? Di cos X pangkat genap, di sini pangkat ganjil, sama dia berganti tanda negatif, positif, ya kan? Dan seterusnya kita bisa lihat dan kita bisa simpulkan sendiri. Silahkan jika ingin mempelajari lebih jauh, tinggal dicari dan bagaimana untuk mendapatkan dia sampai sigma n-1 pangkat n x pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial. Ini adalah membangkitkan barisan 0, 1, 0, min 1/3 faktorial, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya yang tidak akan saya bahas adalah fungsi eksponen ini. Mengapa demikian? Sebenarnya bisa saja kita bahas karena turunan pertama dari E pangkat X adalah E pangkat X. Turunan keduanya E pangkat X. Turunan ketiganya E pangkat X. Jadi turunan dari ini kan, turunan ke N dari X pangkat X dia selalu E pangkat X. Maka semua koefisien di sini adalah E pangkat 0. Semua koefisien di sini X pangkat 0, di sini E pangkat 0, di sini E pangkat 0, di sini E pangkat 0, jadi semuanya adalah E pangkat 0. Atau boleh juga sebenarnya kalau ini mau saya tulis, dia adalah E pangkat 0 dari X pangkat N per N faktorial. Seperti itu. Jadi tidak perlu kita bahas panjang-panjang. Ini adalah fungsi eksponen yang membangkitkan barisan 1/2 faktorial dan seterusnya, pokoknya 1/n faktorial bentuknya. Boleh kita nyatakan sebenarnya ini boleh kita tulis dia sebagai di lambang barisan 1/n faktorial, seperti itu. Kita tulis sebagai lambang barisan. Oke, ini sesuatu yang akan saya bahas lebih dalam karena kita selama ini belum ada barisan yang dibangkitkan oleh akar dari sesuatu. Kita pernah 1 plus X pangkat 2, pangkat 3, tapi belum pernah dia pangkatnya pecahan seperti pangkat setengah ini. Nah, kita menggunakan Maclaurin. Kita cari A pangkat X-nya berapa. Kita tinggal turunkan dari sini. Ini kan sama dengan 1 plus X pangkat setengah. Maka kita turunkan menjadi seperti ini.
kita turunkan sekali lagi, maka dia jadi seperti ini. Ini pangkat negatif setengahnya ke depan, ini pangkatnya dikurangi 1 kan. Kita turunkan sekali lagi, maka akan jadi seperti ini. Pangkatnya ke depan, terus ininya pangkat yang di bawahnya berkurang 1 dan seterusnya akan jadi seperti ini. Dan kalau kita tarik garis untuk turunan ke N, maka dia akan menjadi ini. Setengah dikurangi 1 dikali setengah dikurangi 2 sampai setengah dikurangi N min 1 dengan pangkatnya 1 plus X pangkat setengah min N. Oke, dari sini kalau misalkan kita ingin mencari X 0, maka kita tinggal masukkan ke yang sini. Ke X di sini kita masukkan, maka dia jadi setengah. Untuk double aksen 0, kita tinggal masukkan jadi seperti ini. Kita masukkan jadi seperti ini. Dan untuk turunan ke N, AN 0, maka dia jadi seperti ini. Karena sebenarnya 1 plus X ini ketika dimasukkan ke 0, dia akan jadi 1, jadi tidak terlalu berpengaruh, sama saja turunan ke 0-nya. Nah, dengan menggunakan deret Maclaurin, maka kita bisa menyimpulkan akar dari 1 plus X itu dia sama dengan ini. Ini yang tadi kan, ini adalah koefisien yang tadi. Atau kalau kita ingin masukkan, dia jadi ketika N-nya 0 dia jadi 1, N-nya 1 dia jadi setengah. Karena di sini ini kan sampai dengan 1 min 1 kan, berarti sama dengan 0. Berarti cuma nyampe dengan setengah. Jadi setengah X, untuk N-nya dimasukkan 2 di sini, berarti setengah, ini kan 2 dikurangi 1 kan, min 2 dikurangi 1 adalah 1, berarti sampai sini setengah dikali setengah min 1 atau setengah dikali min setengah. Dia akan jadi 1/4, tapi jangan lupa dia 1/4 per 2 faktorial. Ini adalah 1/4, jangan lupa dia ada per 2 faktorialnya. Nah, dia jadi makanya negatif 1/8. Oh, ini negatif. Seperti itu. Dan ini selanjutnya tinggal dicari saja, dimasukkan ke sini, maka akan menjadi seperti ini. Silahkan dikoreksi lagi. Maka barisan yang dibangkitkan dari akar 1 plus X adalah 1 setengah min 1/8 1/6 min 5/64.